Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun dalam pandemi seperti ini. Hari ini Abi akan membahas untuk pertemuan kedua mengenai bab matriks. Yang pembahasan kedua ini di mana kita akan membahas mengenai operasi matriks, yaitu determinan matriks. Pertemuan kedua tentang operasi matriks. Kita fokuskan lagi ke determinan matriks. Determinan matriks. Oke. Pertama pengertiannya dulu. Apa sih determinan matriks itu? Determinan matriks itu yaitu nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Ingat, dari suatu matriks persegi. Jadi ordonya 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Nah, untuk tandanya, untuk tanda determinan, itu tandanya bisa menggunakan determinan atau disingkat det, matriksnya matriks apa saja, misalnya matriks A, atau menggunakan nilai mutlak seperti ini. Nah, itu untuk tanda determinan. Oke, kita masuk ke operasi determinan matriks yang pertama, yaitu determinan order matriks ordo 2 kali 2. Ordo 2 kali 2. Oke, kalau ordo 2 kali 2 misalkan ada matriks A, ordonya 2 kali 2. Misalkan A, B, C, D. Seperti ini. Maka rumus untuk determinan A-nya itu rumusnya diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Apa itu diagonal utama? Diagonal utama itu yang seperti ini. Sudah dibahas di pertemuan yang pertama. Yang ini diagonal utama. Kalau yang kesini namanya diagonal sekunder. Oke, berarti diagonal utamanya yang ini nih. Diagonal utamanya nilainya yang ini. Nah, yang berwarna merah diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Yang warna biru seperti ini. Diagonal utamanya nilainya A dikalikan dengan D dikurangi B dikalikan dengan C. Berarti ini rumusnya nih. Untuk determinan ordo 2 kali 2 rumusnya A dikali D dikurangi B dikalikan C. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soalnya seperti ini misalkan. Ada matriks B dengan ordonya 2 kali 2 dengan nilainya 2, negatif 4, 3, 7. Misalnya seperti ini. Maka kita boleh menuliskan dulu A, B, C-nya. Boleh seperti ini. Sebagai contoh saja dulu. A, B, C, D. Oke. Maka determinan B-nya, determinan matriks B-nya AD dikurangi BC. A-nya berapa nilainya? A nilainya 2. Dikalikan D nilainya berapa? 7. Dikurangi B negatif 4. Negatif 4. Dikalikan C. C 3. Oke. 2 dikalikan 7. 14. Dikurangi negatif 4. Dikalikan 3. Negatif 12. Sama dengan 14. Kalau misalnya ada operasi seperti ini, maka jumlahkan 12, maka hasilnya 26. Seperti itu. Oke, contoh yang berikutnya, misalkan contoh matriks C. Matriks C ordo 2 kali 2 nilainya misalkan 4, 3, 1 dan 6. Oke. Bisa langsung seperti ini. Karena seperti ini. Diagonal utama itu 4 dan 6. 4 dikalikan 6, maka determinan C-nya 4 dikalikan 6. 4 dikalikan 6 dikurangi determinan sekunder. Diagonal sekunder. Diagonal sekundernya 3 dikalikan 1. Dikurangi 3 dikalikan 1. 4 dikalikan 6, 24. Dikurangi 3 dikalikan 1, 3. 24 dikurangi 3, maka nilainya 21. Nah, itu untuk ordo 2 kali 2. Oke, sekarang kita masuk ke ordo 3 kali 3. Untuk ordo 3 kali 3, itu caranya berbeda dengan ordo 2 kali 2. Rumusnya berbeda. Oke, untuk ordo 3 kali 3, nih, untuk determinan ordo 3 kali 3, itu rumus ada 2. Yang pertama, rumusnya menggunakan aturan Sarus. Yang keduanya, itu menggunakan minor kofaktor. Oke, aturan Sarus, dan yang keduanya minor kofaktor. Dua cara ini sebetulnya nilainya sama, tapi hanya menggunakan dua cara saja. Contohnya misalnya seperti ini.
1 tambah 1 sama dengan 2, maka 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ini menggunakan cara yang berbeda, tapi tetap menggunakan nilai yang sama. Sama seperti ini. Antara aturan Sarus dan minor kofaktor itu menghasilkan nilai yang sama, cuman caranya berbeda. Oke? Nah, kita bahas dulu yang pertama. Untuk aturan Sarus. Aturan Sarus. Aturan Sarus bagaimana rumusnya? Untuk aturan Sarus, rumusnya seperti ini. Misalkan ada matriks A, kita menggunakan huruf dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, untuk aturan Sarus itu menambahkan dua kolom di sebelah kanannya. Ini, maka determinan A sama dengan, kita tambahkan dua baris. Pertama kita tuliskan dulu yang ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Setelah itu kita tambahkan dua kolom di sebelah kanan. Kolom yang ini. A, D, G, B, C, H. Seperti ini. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita kalikan antara diagonal utama. Diagonal utamanya yang ini. Diagonal utama. Diagonal utama. Dan diagonal utama yang ini. Kita kalikan. Berarti A dikalikan dengan E dikalikan dengan I. Ditambah B dikalikan dengan F dikalikan dengan G. Ditambah C dikalikan dengan D dikalikan dengan H. Jadi diagonal utama semuanya dikalikan dan operasinya penjumlahan. Setelah itu, kalau misalnya sudah diagonal utama, maka selanjutnya diagonal sekunder. Diagonal sekunder itu yang seperti ini. Nah, ini diagonal sekundernya. Oke, untuk diagonal sekunder operasinya pengurangan. Jadi kalau misalnya yang ini yang warna merah penjumlahan untuk diagonal utama, kalau yang diagonal sekunder itu pengurangan. Maka operasinya dikurangi. Dikurangi G E C, G dikalikan E dikalikan dengan C, dikurangi lagi H, yang ini H dikalikan dengan F dikalikan dengan A, dikurangi lagi yang ini I dikalikan dengan D dikalikan dengan B. Maka ini rumusnya. Nah, ini rumus untuk aturan Sarus seperti ini. Oke, yang kedua minor kofaktor. Minor kofaktor. Untuk minor kofaktor gimana rumusnya? Untuk rumusnya seperti ini. A11 dikalikan dengan C11 ditambah A12 dikalikan dengan C12 ditambah A13 dikalikan dengan C13. A itu untuk nilai baris dan kolom pertama. Kita tulis aja dulu A11. Nah, untuk kofaktornya itu nilainya seperti ini. Negatif 1 pangkat. Pangkatnya sesuai angka yang ini. Kalau ini 11 berarti 1 ditambah 1. Setelah itu tanda kurung untuk minor 11. Minor 11 ditambahkan lagi A12 dikalikan C12. Berarti sama menggunakan negatif 1 dulu. Negatif 1 untuk pangkatnya penjumlahan dari yang ini dengan ini. 1 ditambah 2. Setelah itu minor sesuaikan. Kalau ini 12 berarti minor 12. Setelah itu tambahkan lagi A13. A13 dikalikan negatif 1. Pangkatnya masih sama dengan yang ini. 1 tambah 3 dan minornya minor 13. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan sudah ada rumusnya, baru kita masukkan ke contoh soal. Kita gunakan satu contoh soal untuk dua cara sekaligus. Apakah nanti nilainya sama atau tidak? Oke. Misalkan contoh soal seperti ini. Misalkan ada matriks B, nilainya 4, 2, 5, 6, 7, 1, 8, 9, 4. Dari satu pertanyaan ini kita gunakan dua cara sekaligus. Pertanyaannya apakah dengan menggunakan dua cara jawabannya sama atau tidak? Oke, kita buktikan saja. Yang pertama menggunakan aturan Sarus. Aturan Sarus. Oke, aturan Sarus sama seperti rumusnya. Determinan B, kita tulis ulang saja, 4, 2, 5, 6, 7, 1, 8, 9, 4. Kita tambahkan dua kolom yang ini. 4, 6, 8, 2,
Setelah itu baru kita tarik diagonal utamanya. Diagonal utamanya yang ini nih. Diagonal utama. Nah, diagonal utama, kita tarik dulu diagonal utama. Nah, kita tulis 4 dikalikan 7 dikalikan 4. Setelah itu ditambah diagonal yang keduanya, diagonal utama yang kedua, 2 dikalikan 1 dikalikan 8 tambah 5 dikalikan 6 dikalikan 9 dikurangi diagonal sekunder. Nah, ini diagonal sekundernya. Nah, oke. Diagonal sekunder yang pertama dikurangi 8 dikalikan 7 dikalikan 5 dikurangi lagi 9 dikalikan 1 dikalikan 4 dan yang terakhir dikurangi 4 dikalikan 6 dikalikan 2. 4 dikalikan 7 dikalikan 4 nilainya sama dengan 112. Ditambah 2 kalikan ini nilainya 16. Nilai yang ini nilainya 270. Setelah itu kurangi yang ini. Nilainya 280 kurangi 36, nilai yang ini dikurangi lagi nilai yang ini 48. Untuk penjumlahan yang atas itu jumlah totalnya 398 dikurangi, nah pengurangan yang ini jumlah totalnya 364. 398 dikurangi 364 maka jawabannya 34. Oke, untuk menggunakan autosaurus nilainya 34. Sekarang kita coba untuk minor cofaktor. Oke, sekarang kita coba untuk ke minor cofaktor. Untuk minor cofaktor, dari pertanyaannya kan matriks B nilainya 4, 2, 5, 6, 7, 1, 8, 9, 4. Oke, untuk minor cofaktor, tadi kan rumusnya A11 dikalikan negatif 1 pangkat 1 tambah 1. Ini untuk minor 11 tambah A12 dikalikan negatif 1 pangkat 1 tambah 2. Itu untuk minor 12 tambah lagi A13 negatif 1 pangkat 1 tambah 3 untuk minor 13. Oke, kita bahas. A11 maksudnya kolom ke 1 baris ke 1. Baris ke 1 kolom 1 berarti nilainya yang ini nih. Yang tertutup oleh keduanya. Berarti nilainya 4. Dikalikan negatif 1. 1 tambah 1 pangkatnya. Berarti pangkatnya 2. Nah, untuk minornya seperti ini. Yang tadi ditutupannya yang ini nih. Nah, berarti minornya ini 7194 untuk minornya. Kita tulis saja. Yang ini kita tutup karena nilai yang ini kan 11. Nah, 7194. 7194. Tambah A12 baris ke 1 kolom kedua, baris ke 1 kolom kedua, berarti nilainya 2. 2 dikalikan negatif 1 pangkat 1 tambah 2, 3. Nah, untuk minornya 12 ya. Ingat, baris ke 1 kolom kedua. Berarti yang belum tertutup itu 6184. 6184. 84. Oke. Selanjutnya A13 baris ke 1 kolom ketiga. Berapa nilainya? 5. A13-nya 5 dikalikan negatif 1. Pangkatnya 1 tambah 3, 4. Nah, untuk minornya yang belum kita tutup nih, baris ke 1 kolom ketiga. Berarti 6789. 6789. Seperti ini. 4 dikalikan negatif 1 kuadrat, nilainya 1. Ini determinannya. 7 kali 4 dikurangi 1 kali 9. Nilainya 19. 19 ditambah 2 dikalikan negatif 1 pangkat 3. Negatif 1. Untuk ininya, untuk minornya 6 kali 4, 1 dikalikan 8, dikurangi 1 kali 8, nilainya 16. Nah, kalikan 16. Tambah 5. Negatif 1 pangkat 4, nilainya 1. Dikalikan minor yang ini, 6 kali 9, dikurangi 7 kalikan 8, nilainya negatif 2. Seperti itu. Berarti sama dengan 4 dikalikan 1 dikalikan 19, 76. Dikurangi 2 dikalikan negatif 1 dikalikan negatif 16, negatif 32. Yang ini 5 dikalikan 1, 5 dikalikan negatif 2, negatif 10. Sama dengan 76. Dikurangi ini kita jumlahkan 42. Maka jawabannya yaitu 34. Nah, nilai yang ini berarti sama nih dengan yang aturan Sarus tuh. Yang aturan Sarus nilainya 34. Nah, yang menggunakan minor cofaktor juga sama, nilainya 34. Oke.
Sampai situ dulu pembahasannya untuk determinan ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3 menggunakan aturan Sarus dan menggunakan aturan minimal kofaktor. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian, ini pertanyaannya. Silahkan kerjakan. Nih, tugas pertemuan kedua. Yang pertama determinan ordo 2 kali 2, yang keduanya, pertanyaan ketiganya itu ada ordo 3 kali 3, silahkan gunakan dua cara sekaligus, aturan Sarus dan minimal kofaktor. Nanti setelah menggunakan dua cara yang tadi, apakah jawabannya sama atau tidak? Kalau misalnya berbeda, berarti ada yang salah. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.